Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya. Video kali ini kita akan membahas berita yang sangat menarik soal kasus korupsi BTS yang dilakukan ex-Menkominfo Johnny Plate yang mengaku tak berniat korupsi, bahkan sampai bawa-bawa nama presiden kita Joko Widodo. Dan ada beberapa nota pembelaan si Johnny Yes Papa ini yang tidak ada niatan koruptif sedikit pun. Pihak Johnny menjelaskan bahwa proyek pembangunan BTS 4G adalah arahan Presiden Joko Widodo yang seakan-akan tindakannya atas perintah arahan Pak Jokowi. Ya, memang ada-ada aja tingkah laku para koruptor ini guys. Ya, kita akan menonton sebuah video berita yang diangkat oleh channel bernama Politik Nusantara. Untuk link video asli originalnya sudah kami cantumkan dengan judul thumbnail yang demikian guys. Ya, tentunya nanti kita akan lihat secara lengkap terlebih dahulu beritanya bersama teman-teman semua, supaya kita tidak mudah gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar. Dan nanti kita akan cek juga sumber kevalidan beritanya agar kita semua terang benderang dalam menyikapi sebuah berita. Oke, langsung saja kita simak videonya, check it out. Johnny Plate seret sama Jokowi. Surya Paloh sudah frustasi nih, makin ngaco musuh-musuhnya Jokowi. Terkait dengan pembelaan Johnny G. Plate di pengadilan, bagi saya ya biasa saja. Sudah pasti semua proyek itu adalah arahan presiden. Tapi saya hakul yakin tidak pernah ada arahan presiden untuk maling uang negara. Ini memang agak gimana gitu ya. Ini kalau bahasa Jawanya sih isu dele sore tempe ya. Kemarin tahu, sekarang tempe. Inilah mental-mental koruptor. Setiap hari pengakuannya berbeda-beda. Ya kalau arahan Presiden Joko Widodo jelas lah, yaitu untuk membangun BTS 4G lah di desa-desa tertinggal atau apalah. Ya, Johnny G. Plate, mantan Menkominfo, mantan Sekjen Partai Nasdem, tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G, sudah menjalani persidangan. Dalam sidang yang mendengarkan pembelaan dirinya, ternyata Johnny menyebut-nyebut soal arahan Presiden Jokowi. Nggak salah nih, Johnny didakwa merugikan negara sampai 8 triliun rupiah, juga memperkaya diri sendiri sebesar 17,8 miliar rupiah. Johnny juga memperkaya beberapa pihak lainnya. Johnny juga melakukan penambahan lokasi pembangunan infrastruktur dari 5.000-an desa menjadi 7.900-an desa tanpa lewat studi kelayakan kebutuhan infrastruktur tersebut. Johnny juga meminta uang 500 juta rupiah per bulan dari Direktur Utama Baktikom Info. Ini yang bikin proyeknya. Uang ini sudah diserahkan ke dia sebanyak 20 kali. Bayangin berapa duit sudah. Kemudian Johnny juga dikasih fasilitas bermain golf dan beberapa hotel di luar negeri. Aduh, setiap fasilitas itu nilainya ratusan juta rupiah. Proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G ini harusnya memberikan manfaat pengadaan sinyal 4G untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, dari semua dakwaan korupsi itu, apa yang akhirnya ditinggalkan Johnny untuk negara dan rakyat Indonesia? Nah, menurut PLT Menkominfo yang juga Menko Polhukam Mahfud MD, proyek pembangunan BTS sudah ada sejak 2006 dan berjalan lancar sampai 2019. Namun mulai bermasalah sejak tahun anggaran 2020. Waktu itu, anggaran yang sudah dicairkan mencapai 10 triliun. Yang harusnya dipertanggungjawabkan penggunaannya pada Desember 2021. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya hasil proyek itu nggak ada. Kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab bikin proyek ini minta perpanjangan waktu pertanggungjawaban sampai Maret 2022 dengan alasan pandemi COVID. Pada bulan Maret itu mereka melaporkan jumlah tower yang sudah dibangun hanya 1.100 tower, sementara targetnya adalah 4.200 tower. Setelah diperiksa lewat satelit dari 1.100 tower yang dilaporkan sudah selesai, ternyata yang ada secara fisik hanya 958 tower. Kemudian dari 8 sampel yang diambil untuk dicoba, ternyata semua sampel tower itu tidak ada yang berfungsi. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya setelah kita simak dengan seksama. Di situ ada menampilkan beberapa statement yang diberikan terhadap kasus yang terjadi terhadap korupsi BTS ini guys. Banyak sekali arahan atau statement-statement yang tidak mendukung sama sekali apa yang dikatakan Johnny G. Plate. Ya tentu saja kita juga tidak akan mendukung dan percaya apa yang dikatakan Johnny G. Plate ini. Mana mungkin seorang Presiden Joko Widodo
mengasih arahan seperti itu. Yang jelas ya memang benar kalau memang arahan Pak Presiden Jokowi. Namun di sini arahannya pasti untuk memajukan bangsa dan memasang tower-tower 4G ini secara benar tanpa adanya tindakan korupsi ya guys. Ada-ada aja si Johnny S Papa ini. Ya coba kita cari dengan sumber-sumber berita media online terpercaya. Saya menemukan beberapa artikel yang ditulis oleh media online terpercaya, seperti contohnya suara.com yang menuliskan artikel judul demikian ya guys. Deretan keberatan Johnny G. Plate ngaku tak berniat korupsi sampai bawa-bawa Jokowi. Ini ditulis pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 19.44. Jadi memang keberatan-keberatan itu disampaikan oleh pihak si Johnny G. Plate ini. Saya akan coba bacakan beberapa penggal artikel yang ditulis oleh suara.com. Ya, dilansir dari laman suara.com, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan nota keberatan terkait dakwaan jaksa dalam kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Nota keberatan atau ekspesi tersebut disampaikan oleh penasehat hukum Johnny G. Plate. Dalam eksepsi tersebut, Johnny menyebut bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tak sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Lantas seperti apa nota pembelaan yang disampaikan oleh pihak Johnny G. Plate? Johnny menyebut bahwa dirinya tak berniat sedikit pun untuk korupsi. Jadi tidak ada niatan menurut Johnny ini, atau dia tidak sengaja begitu menurutnya ya, bahwa tidak ada sedikit pun niat terdakwa untuk melakukan perbuatan koruptif, ujar penasehat hukum Johnny di pengadilan Selasa 4 Juli 2023. Pihak Johnny menjelaskan bahwa proyek pembangunan BTS 4G adalah arahan dari Presiden Jokowi. Proyek tersebut dilakukan untuk pemerataan digitalisasi berbagai sektor dan diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun justru yang mengalami pertumbuhan malahan tentang pengadaan fasilitas tersebut sengaja diadakan dalam rangka merampok uang negara. Johnny G. Plate meminta Majelis Hakim Faisal Hendri membebaskan dirinya. Gila nggak? Minta dibebaskan guys si Johnny Plate ini. Dan dia mengaku tidak ada tindakan koruptif sedikit pun. Benar-benar tidak punya malu ya para koruptor ini. Hal tersebut disampaikan oleh tim penasehat hukumnya Ahmad Kholidin dalam sidang pembacaan nota keberatan. Tak hanya itu, Ahmad meminta agar kliennya untuk bisa dipulihkan tentang harkat dan martabatnya. Jadi si Johnny ini selain meminta dibebaskan, dia juga meminta untuk mengembalikan harkat martabatnya yang menurut si Johnny ini dia tercoreng namanya ya. Memang benar-benar tidak punya malu para koruptor ini. Ahmad juga meminta Majelis Hakim memerintahkan jaksa untuk membuka pemblokiran seluruh rekening Johnny G. Plate, istri dan keluarga tanpa terkecuali. Permintaan yang sungguh-sungguh di luar nurul ya guys ya. Sudah tahu melakukan tindakan korupsi, bahkan permintaannya ini sangat-sangat membagongkan sekali menurut saya. Tidak ada rasa sedikit bersalah terhadap si Johnny ini ya guys ya. Ya semoga pihak-pihak terkait, pihak-pihak kepolisian, pihak-pihak KPK bisa membuktikan dan mencebloskan si Johnny G. Plate ini. Bahkan dia sangat berani menyebutkan nama Bapak Presiden Jokowi di dalam sidang ini. Apalagi ini sidang korupsi guys. Seharusnya semoga pihak-pihak terkait memberikan kerja kerasnya dan membuktikan bahwasanya si Johnny ini benar-benar melakukan tindak korupsi. Jadi itu tadi ya guys ya. Jika ditarik dari judul narasinya yang menyebutkan bahwasanya menyebut nama Jokowi di sidang korupsi BTS ini benar adanya, jika pihak-pihak dari Johnny G. Plate ini menyebutkan bahwa semua itu arahan dari Pak Jokowi. Dan saya akan coba beralih menarik sebuah berita lagi yang ditulis oleh media online terpercaya, yaitu Liputan 6. Jadi Liputan 6 ini menulis sebuah judul artikel yang demikian guys.
Kuasa hukum Johnny G. Plate bantah seret nama Jokowi dalam kasus korupsi BTS berkilah lagi akhirnya guys. Dan coba saya akan bacakan beberapa penggal kalimat yang diliput oleh Liputan 6. Dilansir dari laman liputan6.com, kuasa hukum Johnny G. Plate Ahmad Khalidin mengklarifikasi nota pembelaan untuk eksepsi kliennya yang menyebutkan nama Presiden Jokowi. Ya, bolak-balik kata lah setelah mengatakan semua arahan. Sekarang ada lagi seorang pengacara si Johnny G. Plate mengatakan tidak menyebut atau bantah seret nama Jokowi dalam kasus korupsi BTS. Mungkin dia sudah ketakutan ya guys ya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan juga kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua untuk melihat sebuah berita ini secara lengkap terlebih dahulu dan melihat esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terprovokasi. Cukup sekian, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.